Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami merendahkan diri dan kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami bersatu di dalam hati keluarga-keluarga jemaat GKP Rangkas Bitung yang hari ini beribadah bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, akan memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman. Dan Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong dan memampukan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, agar supaya firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada Minggu Prapaskah 4 ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Tapi saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Untuk itu saya akan membacakan bagi kita Yohanes 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak lahir manusia mempunyai peran masing-masing di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tidak ada satupun yang tidak mempunyai peran. Masalahnya, apakah kita mau menggunakan peran tersebut atau tidak? Dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, orang percaya juga diminta untuk berespon dengan tindakan apa yang menjadi perintah Yesus. Dalam peristiwa penyembuhan orang yang buta sejak lahir ini, kesembuhan bukan hanya diperoleh karena inisiatif Yesus, tapi juga ada sarana dan ada respon dari orang buta tersebut untuk menggunakan sarana tersebut. Yang pertama, Yesus melakukan apa yang menjadi peran Yesus dan meminta peran orang buta tersebut. Ayat 6 sampai 7a dikatakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan apa yang menjadi peran Yesus. Inisiatif Yesus untuk kesembuhan orang buta tersebut. Tapi yang kedua, Yesus juga menyiapkan sarana yang Tuhan pakai untuk kesembuhan, yaitu kolam Siloam. Tapi agar sarana yang disiapkan berguna, maka harus ada respon dari orang itu. Dan yang ketiga, peran orang buta itu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Di ayat 7b dikatakan, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa ada peran berupa tindakan iman untuk pergi ke kolam Siloam, orang buta tersebut tidak akan melihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini banyak negara termasuk Indonesia berjuang bersama untuk mengatasi pandemi virus corona COVID-19. Pandemi berarti wadah penyakit menular. Penyebarannya antara manusia sangat signifikan dan berkelanjutan di banyak negara. Tidak cukup hanya pihak-pihak tertentu saja yang berperan. Kita semua harus berperan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyikapi penyebaran virus corona COVID-19 ini, mungkin pertanyaan besar bagi kita. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan menolong kita melalui banyak cara, termasuk teknologi kesehatan, tenaga medis, dan langkah-langkah antisipatif pemerintah. Namun semua itu tidak cukup tanpa kita melakukan peran kita, yaitu meminimalkan kontak fisik atau yang dikenal dengan istilah social distancing. Dengan cara kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan bahkan beribadah tidak di gereja, melainkan di rumah. Ini bukan tindakan beriman. Ini bukan tindakan tidak beriman. Justru merupakan tindakan iman. Kita menggunakan peran kita masing-masing yang berguna untuk kebaikan bersama. Tindakan ini juga merupakan wujud kasih kita kepada sesama dengan meminimalkan penularan melalui kita. Kita belum tahu sampai kapan keadaan sulit ini akan berlangsung. Namun kita meyakini situasi ini akan berakhir dan berganti dengan situasi yang lebih baik. Terang Yesus Kristus akan menolong kita untuk menggunakan peran kita untuk kebaikan hidup bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merendahkan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, menyikapi situasi yang sulit karena pandemi virus corona COVID-19, kami kembali diingatkan akan kerentanan kami sebagai manusia, tapi juga akan kasih-Mu yang terus-menerus kami alami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berinisiatif untuk menolong kami, tapi juga memberi kami peran untuk ambil bagian atas apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pribadi, keluarga, jemaat, dan juga warga masyarakat. Kebaktian Minggu Keluarga hari ini merupakan wujud peran kami masing-masing untuk meminimalkan kontak fisik. Sekalipun tidak mudah, tapi kami bersyukur mempunyai kesempatan beribadah bersama anggota keluarga kami. Demikian juga dengan kami yang beribadah secara pribadi. Tuhan, tolong kami menjadi pribadi dan anggota keluarga yang menjadi teladan, penuh dengan kasih, sebagai orang tua, suami, istri, anak, kakak, anggota keluarga yang lain. Kami bersatu hati berdoa bagi setiap kami yang bekerja dari rumah, studi dari rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan produktif lain dari rumah. Tuhan menolong kami dapat mengerjakannya dengan baik dan tekun. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan. Kami berdoa untuk dokter, perawat, tenaga medis yang menjadi garis depan perawatan dan pencegahan penularan virus corona COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan,
memberikan kesehatan dan sukacita dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah, serta aparat yang bekerja keras mengurangi penyebaran virus corona COVID-19. Tuhan menolong dengan hikmat serta kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.